Shalom adik-adik semuanya, halo, apa adik-adik. kabar semuanya di rumah? Selamat hari Minggu ya adik-adik. Halo Kak Winda, shalom Kak Hai, Winda. Kak Teti, shalom. Shalom adik-adik di rumah. Wah, hari ini, pagi ini Kak Teti lihat wajah Kak Winda bersinar terang. Wah, ada apa ya Kak Winda? Puji Tuhan, terima kasih. Ini karena kita akan memuji Tuhan di hari ini. Semoga adik-adik di rumah bergembira juga. Oh begitu ya Kak. Kak tahu nggak Kak Winda? Kalau Yesus itu cinta semua anak-anak. Mau kulitnya putih, kulitnya hitam, coklat. Tuhan itu cinta loh Kak. Kulit kakak warnanya apa sih Kak? Warna apa ya? Ini warna apa ya Kak Teti? Oh warna kulit Kak Winda warna putih. Jangan takut Kak Winda. Yesus juga cinta kok sama Kak Winda. Nah adik-adik di rumah ya, walaupun kulitnya coklat, hitam, putih, jangan takut. Semua Tuhan Yesus cinta. Ya kan Kak Winda? Iya, benar sekali. Oke Kak Winda, sekarang kita karena Yesus cinta kepada semua anak, kita mau nyanyi Yesus cinta semua anak. Oke Kak Teti. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke adik-adik, kita coba bahasa Inggrisnya ya. Semua ikut bernyanyi ya. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Sekali lagi ya dek. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His eyes. Jesus loves the little children of the world. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 Ayo, semua puji bernyanyi. Tuhan.
Yesus sudah mencintai semua anak-anak yang ada di bumi ini. Mau kaya, mau miskin, yang hitam, yang putih, semua Yesus cintai. Oke, adik-adik, sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, coba nih kakak Teti lihat semua adik-adik duduk yang rapi. Oke, mana rapimu? Oke, duduk yang rapi sayang. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk yang rapi kan? Karena apa? Karena Yesus di surga bisa melihat kita. Rapi tidak? Oke, yuk siapkan hati kita. Kita mau berdoa sambil mau menyembah Yesus. Ya, kita mengucap syukur atas segala kebaikannya. Benar kan Kak Winda? Benar Kak Teti. Oke, lipat tangannya. Ya, kita tutup matanya ya, nggak boleh ngintip-ngintip ya. Oke adik-adik, kita lipat tangannya. Kita angkat satu pujian. Mari masuk. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati dan pikiran kita. Mari masuk. Katakan mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus. Katakan sekali lagi, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come into me. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi, say into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan,
Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selalu disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu hari ini Tuhan, buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan, yang sedang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang ada di rumah, biar berkat-Mu terus tercurah atas kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menjagai, melindungi mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mereka, keluarga mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, Engkau bagi setiap kami, terutama bagi adik-adik yang ada di rumah. Biar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu bisa tersampaikan, dan adik-adik yang ada di rumah Tuhan boleh mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama yang diberkati, katakan amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, puji dan syukur karena hari ini kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang semuanya sudah siap bukan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita buka Alkitab kita dari Kolose pasal 3 ayat 11. Ya, Kolose pasal yang ketiga ayat 11. Oke, kalau sudah siap, Alkitabnya sudah dibuka, katakan amin. Ayo, kakak mau dengar dulu nih. Oke, di sana udah ada yang teriak amin ya. Oke, di sebelah sana ada nggak? Oke, udah selesai. Oke, udah dibuka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama. Kolose pasal yang ketiga ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Yes, kita yang percaya kita katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan nih, Kolose pasal 3 ini tentang apa sih Kak? Nah, Kolose pasal 3 ini tentang orang yang sudah hidup di dalam manusia baru. Nah, apa itu manusia baru? Nah adik-adik, manusia baru itu adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah gimana ya Kak hidup dalam Tuhan Yesus? Gini nih artinya, orang-orang yang sudah berubah hidupnya ketika dia mengenal Tuhan Yesus. Misalnya dulu banget nih, dia suka ngomong yang tidak benar. Dia suka bohong. Tapi ketika dia sudah kenal siapa Yesus, dia percaya siapa Yesus, dia berbalik dari hidup yang dulu pernah bohong, seneng ngomong yang tidak benar. Dia semakin sadar bahwa hidup di dalam Tuhan, dia harus senantiasa berkata yang benar, berkata yang jujur. Nah ini nih adik-adik, ketika hidup di dalam Kristus. Nah apalagi Kak manusia baru itu? Nah orang yang hidup dalam Kristus, dia hidup di dalam kasih yang selalu sayang kepada semua orang, kepada sesama. Tidak membeda-bedakan.
Mau dia kulitnya hitam, putih, agak setengah putih misalnya begitu ya. Tapi dia tidak membedakan, dia tidak pilih teman. Mau temannya tinggi, sedang, pendek. Nah, dia tidak membedakan. Tapi dia bisa berteman dan mengasihi semua orang. Kita bisa hidup berbeda. Beda selera makan, ya enggak? Beda cara kita berpikir. Kita bisa berbeda, tapi ketika di dalam Tuhan, kita hidup satu di dalam kasih-Nya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu hari kakak pernah melihat teman kakak sendiri. Nah, teman kakak ini 2 orang sahabat yang deket. Sering ngobrol bareng, makan bareng. Tapi adik-adik sayang sekali, satu hari mereka berantem besar-besaran. Aduh, udah jam berapa ini? Loh, apaan ini baju warna seperti ini kok beda? Kita ini mau merayakan 17 Agustus. Kemarin kita janji mau pakai baju warna merah. Lihat ini bajunya warna apa? Aku gak suka deh caramu seperti ini. Udah lah. Aku gak pengen berteman samamu lagi. Udah suka-suka hatimu lain. Pokoknya aku marah, kecewa lihat kamu seperti ini. Bagaimana kita mau bisa tenang? Karena kamu bajunya seperti ini. Merah, karena kamu tahu gak warna merah itu bagaimana? Tuh lihat beda sendiri bajunya. Udah, aku malas lah. Udah. Adik-adik berantem teman dekat. Coba kita bayangkan ketika hanya gara-gara baju yang beda yang udah disepakatin, mereka harus berantem. Wah, ini tanda-tanda ya adik-adik ya. Katanya udah hidup dalam Tuhan. Tapi hanya gara-gara teman datang terlambat, teman bajunya beda, mereka akhirnya tidak bisa saling memaafkan. Mereka akhirnya berantem diam-diaman. Apakah ini yang dimaksud dengan manusia baru? Apakah ini yang dimaksud dengan kita mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan? Yuk kita lihat lagi apa yang terjadi ya. Aku mulai sebel deh si Linda itu. Udah telat datangnya, pakai baju yang berbeda lagi. Sepertinya aku harus berteman dengan temanku yang itu Tio itu. Kayaknya dia lebih pintar deh, lebih cantik lagi. Kulitnya lebih bersih, halus. Aduh, aku udahlah. Kayaknya sepertinya aku nggak mau lagi berteman sama Linda itu. Udah cukup, dia bikin aku marah, kecewa, pokoknya enggak. Begitu yang sudah mengenal Tuhan. Kayaknya kakak nggak yakin deh adik-adik. Karena setahu kakak waktu itu, teman kakak yang Teti itu, dia rajin kok sekolah minggu. Dia rajin kok berdoa. Tapi waktu itu kakak juga berpikir, kok bisa ya Teti seperti itu? Tapi adik-adik, satu hari kakak ingat firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Di mana Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita hidup bersama, sudah tidak mau pusingin beda-bedain orang, tidak mau pusingin beda-bedain teman, semua kita kasihi. Setiap orang bisa salah ya, tapi mampu enggak ya dalam kesalahan mereka kita mengasihi. Nah adik-adik,
apa yang terjadi dengan teman kakak yang bernama Teti ini? Apakah dia akan tetap hidup dalam rasa geram, rasa marah? Yuk kita lihat apa yang terjadi sama Teti yuk. Kenapa ya aku marah-marah tadi sama Winda? Sepertinya aku gak pantas seperti marah-marah sama Winda. Kan aku rajin sekolah minggu. Aku kan rajin mendengarkan cerita sekolah minggu dari kakak sekolah mingguku. Tapi kenapa aku marah-marah dengan temanku sendiri kan hanya dia memakai baju yang berbeda, warnanya beda. Terus dia datangnya telat. Apakah aku gak bisa memaafkan Winda? Aku menyesal sekali. Ya Tuhan, ampunilah aku. Seandainya kalau aku ketemu Winda, aku pasti minta maaf dengan Winda. Wah, ternyata setelah dipikir-pikir oleh teman kakak, dia mulai menyadari loh bahwa apa yang dia sudah perbuat itu, wah ternyata salah. Tahu nggak adik-adik? Inilah pekerjaan daripada Roh Tuhan yang kita imani, yang kita percayai. Dia bisa menyadari akan apa yang sudah dia perbuat ternyata salah. Dia mulai melihat, oh iya ya, kenapa aku harus marah-marah ya? Bahkan di dalam kemarahannya tadi, dia malah membeda-bedakan Winda. Dia malah membanding-bandingkan Winda dengan teman yang lain. Tapi setelah dia menyadari, oh satu hari kalau aku ketemu Winda, aku mau minta maaf ah. Nah adik-adik, apa yang dilakukan teman kakak Teti ini, kita lihat yuk apa yang terjadi dengan mereka. Winda, temanku. Aku senang sekali bisa ketemu denganmu. Win, aku mau main lagi. Enggak, kemarin tadi aku memang marah, tapi aku menyesal. Win, maukah kamu maafkan aku? Aku minta maaf, benar-benar minta maaf. Aku menyesal apa yang sudah kulakukan. Aku sadar kalau aku itu salah. Seharusnya aku tidak mau marah dan tidak membeda-bedakan. Maafkan aku ya, Win. Mau kan kamu maafkan aku? Ayo dong, please. Aku minta maaf, oke? Oke. Aku juga mau minta maaf sebenarnya. Sudah terlambat dan memakai kostumnya berbeda. Aku juga minta maaf. Kita main lagi yuk. Yuk. Wah luar biasa. Wow, inilah yang kita namakan anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sesama. Sekalipun mungkin satu saat kita itu melakukan kesalahan. Sekalipun mungkin kita silap membeda-bedakan teman kita dengan teman yang lain. Tapi adik-adik, hidup di dalam Tuhan itu selalu indah. Ketika kita menyadari, kita mau merendahkan hati kita mau memaafkan teman kita mau memaafkan kita, disinilah kita melihat kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kita. Nah mulai saat ini adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mungkin satu hari kita bisa salah ya, satu hari mungkin kita bisa lupa, aduh gimana nih. Tapi yang namanya rendah hati, mau mengampuni, mau memaafkan, itu adalah wujud daripada kita mengasihi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mulai saat ini yuk kita sama-sama hidup di dalam kasih Tuhan yang menyatakan kita satu, stop membeda-bedakan, tapi ingatlah untuk mengasihi sesama kita. Oke, sekarang kita lihat nih ayat hafalan kita dari Matius pasal 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk sama-sama kita sebutkan. Matius 22 ayat 39.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang tutup matanya yuk sama-sama yuk. Kita tutup mata kita, coba sama-sama kita sebutkan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, udah bisa kan? Ayo tunjuk tangan, siapa yang bisa? Wah, ternyata kalau kakak lihat dari sini banyak yang udah bisa ya, gampang ya. Nah, tinggal kita melaksanakan firman Tuhan. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah mengubah diri kami menjadi manusia yang baru, mengenal Tuhan Yesus, bahkan mengenal kasih-Mu. Kalau hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana kami mengasihi sesama kami dengan tidak membeda-bedakan, dengan mengasihi mereka apa adanya, memberikan pengampunan kami kepada yang salah, bahkan ketika kami rendah hati meminta maaf kepada teman-teman kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh terus ada di dalam setiap hati kami, adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang yuk kita akan mengumpulkan persembahan, siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita selalu baik untuk kita dan sudah memberikan yang terbaik juga untuk kita. Nah, sekarang waktunya buat kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, setuju semuanya? Oke, sekarang waktunya untuk menyiapkan yang terbaik ya. Bener kan Kak Winda? Iya Kak Teti. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku
Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan di dalam ibadah sekolah minggu kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah ini, dan biarlah setiap kebenaran yang sudah kami dengarkan Tuhan, itu bisa menjadi pelita di dalam hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus dan Rohul Kudus, itu yang akan terus memberkati semua anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Wilayah 2, baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah sekolah minggu kita boleh selesai hari ini pada waktu ini, dan kami rindu kehadiran dari semua adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.